Seri ketiga Bukek Xiansu. Cinta Bernoda Darah. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 36. Suma Boan yang menunggu di luar gua tanpa mengetahui keadaan gadis itu, menjadi amat gelisah karena sudah 3 hari 3 malam ia menanti, belum juga Xian Eng muncul keluar. Pemuda ini tetap bersembunyi di mulut gua, di belakang rumpun alang-alang karena ia khawatir kalau terlihat oleh orang-orang bengkau. Hanya di waktu malam ia meninggalkan tempat sembunyinya untuk mencari makanan. Betapapun juga ia percaya penuh akan kesetiaan Xian Eng dan dengan sabar ia menanti. Akan tetapi setelah lewat 2 pekan masih juga belum ada bayangan gadis itu, Suma Boan habis sabar dan merasa gelisah sekali. Tentu saja ia tidak mengkhawatirkan keadaan Xian Eng, karena pada hakikatnya pemuda bangsawan ini berhati palsu, sama sekali ia tidak mencinta Xian Eng dengan hati murni, melainkan hanya suka karena kecantikannya. Baginya, keselamatan Xian Eng sama sekali tidaklah penting, yang penting adalah kitab-kitab itu. Ia gelisah karena memikirkan kitab-kitab peninggalan Tok Xiao Kui. Apakah Xian Eng tertangkap? Ataukah gadis itu tidak mau memberikan kitab-kitab kepadanya? Hanya itulah yang ia pikirkan. Karena khawatir kalau usahanya mendapatkan kitab-kitab itu gagal, maka pada hari ke-16, pagi-pagi setelah matahari mulai bersinar, Suma Boan memasuki gua itu untuk menyusul Xian Eng. Dengan pedang di tangan ia melangkah maju dengan hati-hati sekali. Seperti juga halnya Xian Eng, ia sampai di lorong yang membawanya ke ruangan yang kini tertutup batu. Akan tetapi bedanya, ketika Xian Eng memasuki lorong ini, ada cahaya terang sinar matahari dari ruangan, kalau sekarang, karena yang menyorot dari celah-celah batu penutup, maka keadaan hanya remang-remang saja. Betapa kaget dan bingungnya hati Suma Boan ketika ia tiba di depan batu besar yang menutup lubang. Jalan itu menjadi buntu. Dicobanya untuk mendorong batu itu, namun sia-sia belaka. Ia merayap pada batu itu untuk mengintai dari lubang atau celah-celah antara batu dan dinding karang, akan tetapi hanya melihat lantai batu yang amat terang karena pada saat itu cahaya matahari sudah memasuki sumur itu. Eng Moi. Ia memanggil. Sunyi tiada jawaban, hanya gema suaranya yang terdengar menggereng seperti suara dari alam lain. Xian Eng. Di mana kau? Kembali ia berseru keras. Tetap sunyi. Ah, tentu Xian Eng tidak berada di balik batu ini, pikirnya. Kalau dia sendiri tidak mampu mendorong batu ini, apalagi Xian Eng? Tentu, seperti juga dia sendiri gadis itu tidak dapat menembus jalan buntu ini dan menggunakan jalan lain. Tentu ada jalan simpangan di lorong bawah tanah ini, pikirnya. Suma Boan lalu memutar tubuh dan dengan hati-hati, meraba-raba dinding batu ia kembali dan mencari jalan simpangan. Siapa tahu ada jalan simpangan dan Xian Eng tentu mengambil jalan simpangan itu. Usahanya berhasil. Memang betul terdapat jalan simpangan ini. Tangannya meraba lubang di sebelah kiri dinding dan ternyata di situ terdapat lorong kecil yang hanya dapat ia masuki dengan perlahan karena lebarnya hanya setengah meter saja. Lorong kecil ini seakan-akan tidak ada ujungnya. Suma Boan maju terus sambil memanggil-manggil nama Xian Eng. Akhirnya lorong ini menembus pada sebuah ruangan lebar dan Suma Boan berdiri terpaku saking kaget dan serem. Lorong itu diterangi sinar kehijauan yang entah datang dari mana. Dapat dibayangkan betapa ngeri hatinya ketika dari tempat gelap tiba-tiba ia dapat melihat, akan tetapi ia dihadapkan penglihatan yang luar biasa seramnya. Ruangan itu lebarnya kurang lebih 2 tombak, panjangnya 3 tombak. Di tiap ujung berdiri sebuah rangka manusia yang lengkap dengan rahang terbuka seakan-akan hendak berkata-kata atau hendak menggigit. Anehnya, 4 buah rangka itu semua memegang senjata. Sebuah memegang sepasang pedang, sebuah memegang golok, sebuah memegang joan pian, semacam cambuk baja, dan yang sebuah lagi memegang tombak. Suma Boan bukanlah seorang penakut. Dia murid seorang sakti yang menjadi seorang di antara 6 iblis. Gurunya Itgan Kaaiong, agaknya lebih menakutkan daripada 4 buah rangka manusia yang memegang senjata ini. Apa yang perlu ditakutkan dari 4 buah rangka yang sudah mati dan tak dapat bergerak lagi? Pula, melihat keadaan ruangan yang aneh dan menyeramkan ini, agaknya disitulah disimpannya kitab-kitab peninggalan Tok Xiao Kui. Oleh karena itu, dengan tabah hati Suma Boan melangkah memasuki ruangan itu dengan pedang di tangan. Akan tetapi,
Alangkah kagetnya ketika ia tiba di tengah ruangan, tiba-tiba terdengar suara berkerotokan dan 4 buah rangka manusia itu bergerak-gerak menyerangnya dari 4 penjuru. Sumaboan kaget, akan tetapi ia tidak merasa takut, cepat ia memutar pedang menangkis. Ia memandang rendah. Apalagi hanya 4 buah rangka mati yang entah bagaimana sekarang dapat bergerak menyerangnya, sedangkan manusia-manusia hidup saja kalau hanya baru 4 orang mengeroyoknya, ia tidak akan takut. Dipikirnya bahwa sekali memutar pedang menangkis, tentu ia akan dapat membabat putus senjata-senjata dan tulang-tulang lengan mereka. Terkejutlah Sumaboan ketika melihat betapa gerakan serangan mereka itu hebat dan aneh sekali, senjata mereka tidak bergerak biasa, melainkan dengan gerakan tergetar, ada yang menyerong dan ada yang berbentuk lingkaran yang sukar sekali diduga kemana titik yang akan diserang. Inilah gerakan-gerakan dari jurus ilmu silat yang amat tinggi dan aneh. Ia berusaha menyelamatkan diri dan berhasil menangkis sepasang pedang dan golok sekaligus. Akan tetapi ia tak dapat mencegah serampangan gagang tombak pada kakinya dan cambukan pada punggungnya. Sumaboan merasa punggung dan kakinya sakit sekali dan tak dapat tertahankan lagi, ia terguling roboh di atas lantai. Kiranya 4 buah rangka itu hanya satu kali saja menyerang karena kini secara otomatis mereka bergerak mundur dan berdiri mati di tempat masing-masing, yaitu di sudut-sudut ruangan itu. Kemudian terdengar bunyi mendesis-desis dan muncullah 3 ekor ular dari sebelah depan, 3 ekor ular kelaparan yang langsung merayap menghampiri Sumaboan. Sebagai seorang tokoh yang sudah banyak pengalaman, sekali melihat saja tahulah Sumaboan bahwa ular-ular itu adalah ular-ular kepala putih yang amat berbisa, yang gigitannya sekali saja dapat mendatangkan maut. Dan ia dapat memperhitungkan pula bahwa rangka-rangka itu digerakkan oleh alat rahasia yang agaknya akan menggerakkan rangka-rangka itu kalau ia menginjak lantai ruangan, maka jalan satu-satunya untuk dapat keluar dari ruangan ini hanya dengan jalan merangkak perlahan-lahan. Akan tetapi kalau hal ini ia lakukan, ia akan terlambat karena ular-ular itu akan menyerangnya. Punggungnya masih terasa sakit yang membuat gerakannya kurang cepat dan kalau ia menggunakan pedangnya melawan ular-ular itu, keselamatannya belum tentu terjamin. Pemuda bangsawan yang cerdik ini tanpa ragu-ragu lagi lalu menggunakan pedangnya, merobek dan memotong sebagian daging betis kirinya. Karena pedangnya amat tajam dan gerakan tangannya amat kuat, hampir tidak terasa nyeri ketika ia memotong betisnya. Gumpalan daging betisnya ia lemparkan ke tengah-tengah ular dan seketika ular-ular itu saling terjang untuk memperebutkan daging berdarah yang segar itu. Sumaboan mempergunakan kesempatan ini untuk merangkak, pergi dan begitu ia tiba di lorong, lalu ia menggerakkan kedua kakinya berdiri dan lari dari tempat itu. Baru sekarang terasa betapa perih dan sakitnya kaki yang dipotong daging betisnya. Ia berhenti di tempat gelap, merobek celananya dan membalut luka di betisnya setelah ia beri obat bubuk yang memang tersedia di saku bajunya. Kemudian ia berjalan lagi sambil berteriak-teriak memanggil Sian Eng. Mulai gelisah hati Sumaboan. Apakah yang terjadi dengan gadis itu? Terus melalui terowongan besar tentu tak mungkin karena terhalang batu besar. Memasuki lorong kecil ini pun takkan mungkin karena tentu akan bertemu ruangan rahasia yang amat berbahaya itu. Lalu kemana perginya Sian Eng? Jangan-jangan gadis itu telah tertawan oleh orang-orang Bengkau, pikirnya. Kalau tewas tentu ia dapat melihat mayatnya. Tak mungkin 3 ekor ular tadi menghabiskan seluruh badan mayat seseorang, apalagi 3 ekor ular tadi kelihatan kelaparan, tanda bahwa berbulan-bulan tidak mendapat mangsa. Dengan tubuh sakit-sakit dan hati kecewa sekali Sumaboan keluar dari terowongan itu. Tiba-tiba ia merasa kepalanya pening dan napasnya sesak. Cepat ia berhenti di tempat gelap dan mengumpulkan napas, mengerahkan sinkangnya. Sebagai murid orang sakti, tahulah ia bahwa ia telah kena hisap hawa beracun yang kini mulai mempengaruhinya. Kaget bukan main hati Sumaboan. Ia terhuyung-huyung dan pandang matanya kabur. Hatinya lega ketika ia melihat sinar terang dari luar gua. Ia telah tiba di mulut gua dan tiba-tiba tampak olehnya bayangan seorang wanita berkelebat di depan gua itu. Moi moi. Kekasihku, akhirnya kita bertemu juga. Teriaknya girang sambil mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengejar keluar. Pandang matanya agak berkunang dan kabur, akan tetapi ia masih dapat melihat bahwa yang berdiri di luar alang-alang itu adalah seorang gadis muda. Siapa lagi kalau bukan Sian Eng? Tutup mulutmu yang kotor. Tiba-tiba bayangan itu membentak dan sebuah tamparan keras menyambar muka Sumaboan. Biarpun kepalanya pening, namun Sumaboan belum kehilangan kelihayannya.
Ia cepat mengelak dan bahkan berusaha mencengkeram lengan tangan gadis itu yang juga dapat menghindarkan diri. Moi moi. Kau hendak mengkhianatiku. Serahkan kitab-kitab itu, di mana kau sembunyikan? Bentak Sumaboan sambil menubruk lagi hendak memeluk gadis itu. Dengan teriakan tertahan, gadis itu mengelak dan menerjang Sumaboan dengan obor di tangannya. Kiranya cahaya terang yang kelihatan dari dalam gua oleh Sumaboan tadi adalah sebuah obor yang dipegang oleh gadis itu, dan ternyata bahwa keadaan waktu itu telah mulai gelap. Sumaboan menjadi marah sekali dan cepat ia menggerakkan tangan melakukan pukulan jarak jauh dan padamlah obor itu. Keadaan sudah menjelang malam, namun masih belum gelap benar, cuaca remang-remang. Tampak bayangan lain berkelebat datang, ada apakah, Wiji, anak Hui? Terdengar bayangan yang datang ini bertanya. Susiok, paman guru, dia ini Sumaboan si jahat itu. Dia baru keluar dari gua rahasia. Mari tangkap. Dia kelihatan seperti gila. Jawab Liu Hui, gadis itu. Sementara itu, ketika Sumaboan mendengar percakapan pendek ini, sadarlah ia bahwa ia telah keliru sangka. Gadis itu sama sekali bukanlah Xian Eng seperti yang dikiranya, melainkan Liu Hui, putri ketua Bengkau, dan yang baru datang adalah Kau Bian Qingjin, orang kedua dari Bengkau. Tanpa banyak cakap lagi ia lalu lari tunggang langgang secepat kedua kakinya bergerak. Liu Hui juga melompat mengejar dan terjadilah kejar-mengejar di malam buta. Kau Bian Qingjin juga ikut mengejar, akan tetapi hanya sebentar ia kembali lagi. Ia pikir bahwa seorang lawan macam Sumaboan cukup ditandingi oleh Liu Hui. Ia khawatir kalau kedatangan Sumaboan itu hanya pancingan belaka agar ia ikut pula mengejar, sedangkan siapa tahu kalau guru pemuda itu, Itgan Kaiyong yang akan datang beraksi. Karena itu, Kau Bian Qingjin tidak melanjutkan pengejarannya, melainkan melakukan perondaan di sekitar tanah kuburan Bengkau yang berada di atas lorong-lorong rahasia. Demikian, seperti kita ketahui di bagian depan cerita ini, Kau Bian Qingjin bertemu dengan suling emas dan Lin Lin yang berada di depan kuburan mendiang Pat Jiu Sinong Liu Gan. Kemudian Kau Bian Qingjin minta bantuan suling emas untuk mencari-cari Liu Hui yang belum juga tampak kembali. Suling emas mengejar ke timur sedangkan Kau Bian Qingjin mengejar ke utara. Suling emas dan Lin Lin mengejar ke timur dengan cepat. Tanpa disadari sendiri oleh gadis itu, kini ia dapat mengimbangi kecepatan suling emas, kemajuan yang luar biasa semenjak ia mempelajari ilmu peninggalan Pat Jiu Sinong, terutama sekali petunjuk-petunjuk cara bersamadi dan mengatur napas. Gadis ini tidak menyadari hal itu, akan tetapi suling emas dapat menduganya karena dahulu tidaklah sehebat ini gerakan Lin Lin. Diam-diam pendekar ini menjadi amat khawatir. Ilmu ciptaan Pat Jiu Sinong ini hebat sekali. Baru satu jurus Soan Hong Citian, angin puyuh keluarkan kilat, yang pernah dipergunakan Lin Lin ketika ia mencobanya itu saja sudah luar biasa sekali saktinya, kalau sudah terlatih matang, agaknya gadis ini akan menjadi salah satu orang sakti di dunia persilatan. Ia hanya khawatir kalau kepandaian sakti itu pada diri seorang gadis seperti Lin Lin akan menimbulkan keributan kelak. Ia tahu bahwa sesungguhnya kepandaian sebagian anugerah Tian, Tuhan, setelah jatuh pada diri manusia, menimbulkan dua macam hal bertentangan, yaitu baik dan buruk, tergantung daripada si manusia itu sendiri. Dan manusia macam Lin Lin adalah manusia yang amat aneh, sukar sekali dimengerti. Sampai sepekan mereka mengejar, belum juga mereka mendapatkan jejak Sumaboan maupun Liu Hui. Pada hari ketujuh mereka sudah tiba di tapal batas wilayah kerajaan Wuyu dan berhentilah suling emas. Tiada guna, katanya ketika mereka mengasuh pada tengah hari yang panas itu di bawah pohon dalam hutan. Tidak ada jejak mereka ke sini, agaknya bukan ke timur mereka menuju. Pula Kau Bian Qingjin sudah melakukan pengejaran, tentu akan dapat menyusul dan menyelamatkan Putri Bengkau. Andai kata tidak dapat menyusulnya, Sumaboan akan bisa berbuat apakah? Kepandaiannya tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan kesombongannya. Apakah kepandaian Liu Hui itu hebat? Lin Lin bertanya sambil memandang wajah tampan di sebelah kanannya. Kembali rasa cemburu menggerogoti hatinya karena ia menyaksikan sendiri betapa akrab hubungan antara suling emas dan Liu Hui. Putri tunggal ketua Bengkau tentu saja mempunyai kepandaian tinggi. Selain berilmu tinggi, juga pandangannya luas dan ia selalu hati-hati dan waspada. Suling emas memuji-muji sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Seketika bibir Lin Lin cemberut.
Sekali waktu aku ingin menandinginya, coba-coba siapa yang lebih lihai antara dia dan aku. Suling emas yang tadinya duduk seperti melamun menjadi kaget, dan cepat menoleh memandang wajah gadis itu yang masih cemberut. Mulut dan mata gadis itu jelas membayangkan apa yang sedang bergejolak di dalam dada Linlin. Suling emas tidak jadi menjawab, hatinya berdebar dan ia menarik napas panjang. Melihat wajah yang begitu mirip dengan wajah kekasihnya, Suma Cheng, hampir saja pertahanan hatinya bobol. Bagaimana ia tidak dapat mencintai gadis yang wajahnya begini mirip Suma Cheng, yang wataknya begini aneh dan lincah jenaka, yang sudah pasti sekali akan mendatangkan cahaya bahagia di ruang dadanya yang gelap muram? Bagaimana takkan terobati luka-luka di hatinya, luka yang diakibatkan kegagalan cinta kasih, apabila ia menerima uluran hati gadis ini? Namun tidak. Tak mungkin ia menerima cinta kasih Linlin. Ia tahu betul bahwa gadis ini mencintanya, semenjak peristiwa di dalam gelap di malam hari dalam kamar perpustakaan istana dulu. Semenjak ia memeluk dan mencium gadis itu tanpa disengaja karena mengira Linlin adalah Suma Cheng kekasihnya. Akan tetapi betapa mungkin ia menerima uluran cinta kasih itu betapapun inginnya. Gadis ini adalah adik angkatnya. Hal pertama ini sungguh pun bukan merupakan penghalang besar, namun sudah merupakan penghalang. Kedua, gadis ini masih amat muda kalau dibandingkan dengan dia. Usia Linlin baru 18 tahun, sedangkan dia sudah berusia 30 tahun. Tidak, ia harus tahu diri. Mengapa kau diam saja? Bagaimana pendapatmu? Tiba-tiba Linlin menepuk lengan suling emas yang menjadi kaget dan sadar daripada lamunannya. Apa? Pendapat apa? Tanyanya, tersenyum. Aku bilang tadi, ingin ku menandingi Liu Hui untuk menguji kepandaiannya. Ada-ada saja kau ini. Tidak ada alasan sedikit pun juga bagimu untuk mencari perkara dengan Putri Bengkau Chu, ketua Bengkau. Siapa bilang tidak ada? Sepasang mata yang jeli dan indah itu bersinar-sinar. Banyak sekali alasannya. Apakah kesalahannya? Apa alasannya? Suling emas membantah, mengerutkan kening. Banyak, terutama sekali karena aku tidak mau kalah olehnya. Suling emas melongo. Dia seorang jagoan yang sudah banyak makan asam garam dunia Kang Ou, sudah banyak mengenal watak-watak orang aneh seperti iblis-iblis Tian Te Liokoai. Akan tetapi sesungguhnya belum banyak pengalamannya dengan wanita, karena semenjak hatinya terluka oleh Suma Cheng yang dipaksa bercerai daripadanya dan menikah dengan orang lain, seakan-akan merupakan pantangan bagi suling emas untuk mendekati wanita. Karena itu, ia sama sekali tidak mengenal watak-watak wanita dan tidak dapat menyelami lubuk hati Linlin. Akan tetapi melihat pandang mata yang begitu menantang dari gadis ini, pandang mata yang mengandung sinar kemesraan seperti kalau sepasang mata Suma Cheng memandangnya, suling emas segera menundukkan muka. Sudahlah. Katanya kemudian setelah menarik napas panjang untuk menenangkan hatinya yang berdebar tidak karuan, mari kita bicarakan urusan lain yang lebih penting. Lin Moi, kurasa di sini kita harus berpisah. Kulihat kau tidak rela menjadi murid Pak Jiu Sinong, hal ini pun tak dapat kupaksa. Akan tetapi pesanku, kau tidak boleh mempergunakan jurus-jurus ilmu yang kau dapatkan dari dalam tongkat Bengkau, karena kalau hal itu diketahui tokoh-tokoh Bengkau, kau pasti akan dimusuhi, dianggap sebagai pencuri ilmu peninggalan pendiri Bengkau. Akan tetapi Linlin sama sekali tidak memperhatikan atau pedulikan kalimat terakhir. Matanya terbelalak dan wajahnya berubah, karena kata-kata berpisah. Itulah yang menggores hatinya. Berpisah? Ia tergagap. Kenapa? Suling emas tersenyum duka. Kembali sikap gadis yang sewajarnya ini jelas menunjukkan bahwa Linlin tidak ingin berpisah daripadanya. Sama dengan Suma Cheng. Hanya bedanya, kalau Suma Cheng bersikap lemah dan menerima keadaan, sebaliknya gadis ini bersikap keras. Agaknya takkan mau berpisah kalau tidak ia sendiri yang menghendaki. Tentu saja kita harus berpisah, karena jalan kita memang tidak sama. Kau kembalilah ke Chinlingsan menyusul kakakmu Busin. Biarkan aku sendiri mencari Xian Eng. Setelah dapat bertemu, tentu dia pun akan kusuruh menyusul ke Chinlingsan. Aku ikut. Aku juga hendak mencari Enci Xian Eng sampai dapat. Kita mencari bersama, bukankah lebih baik? Aku tidak akan menyusahkanmu, biarlah aku mencari makan minumku sendiri. Mau tak mau suling emas tertawa.
Benar-benar gadis ini kadang-kadang mempunyai pendapat dan jalan pikiran seperti kanak-kanak. Bukan begitu, Lin Lin. Banyak sekali urusan besar harus kuhadapi. Bahkan pertandingan puncak antara Tian Te Liok Koai di Taisan sudah dekat waktunya, aku pun harus hadir di sana. Selain itu, kau melihat sendiri bahwa banyak orang Kang Ou memusuhi aku. Setiap langkahku terancam bahaya. Aku tidak takut. Kalau mereka mengganggumu, aku akan hajar mereka. Apa kau kira aku ini seorang manusia yang tiada gunanya? Aku akan membantumu, juga di Taisan. Wah, kau mau menandingi iblis-iblis seperti Hei Giamlo dan Itgan Kai Ong. Aku tidak takut terhadap mereka. Aku akan memperdalam ilmu yang baru kudapatkan. Baru saja ku pesan supaya kau tidak menggunakan ilmu peninggalan. Kan mereka bukan orang bengkau? Takut apa menggunakan ilmu peninggalan Pajiu Sinong? Malah kalau aku dapat mengalahkan mereka dengan ilmu ini, bukankah berarti aku mengangkat nama bengkau dan terutama nama pencipta ilmu ini? Roh Pajiu Sinong tentu akan tertawa melihat betapa ilmunya di tangan seorang gadis seperti aku dapat mengalahkan iblis-iblis jahat. Suling Emas merasa kalah berdebat. Tak baik jadinya kalau ikut denganku, Lin Lin. Tidak bisa, kita harus berpisah. Atau, kau boleh menanti di Nancao, mari kuantar sampai di Nancao. Kau tinggal dulu di sana, menanti sampai aku dapat menemukan Sian Eng, baru kau dan encimu pulang bersama. Tidak. Sekali lagi Ti. Tiba-tiba tangan Suling Emas bergerak dan tahu-tahu mulut Lin Lin sudah didekapnya dengan telapak tangannya. Lin Lin memandang dengan mata terbelalak kaget dan heran, akan tetapi baru ia mengerti ketika Suling Emas menaruh telunjuknya di depan mulut dan memberi isyarat agar gadis itu tidak mengeluarkan suara. Kini baru Lin Lin melihat bahwa jauh dari depan tampak bayangan manusia berkelebat cepat sekali dan sebentar saja sudah lewat. Sukar dilihat siapa orang itu, hanya jelas tampak pakaiannya, pakaian wanita, juga bentuk tubuhnya ramping. Akan tetapi mukanya tidak tampak karena ketika lari menghadapkan muka ke sebelah sana. Yang mengagumkan adalah kecepatan larinya, seakan-akan kedua kakinya tidak menginjak tanah. Seperti Enci Sian Eng. Bisik Lin Lin terheran-heran. Memang bentuk tubuh wanita itu seperti Sian Eng, akan tetapi pakaiannya bukan pakaian seorang ahli silat yang serba ringkas melainkan pakaian seorang wanita dusun atau petani yang sederhana. Juga wanita itu rambutnya panjang terurai, sungguh pun tidak sepanjang rambut Siang Mou sini, namun terurai sampai ke lutut belakang. Bukan, mari kita ikuti dia, mencurigakan sekali. Kata Suling Emas yang sudah melompat dan mengejar. Lin Lin terpaksa mengejar juga. Dengan sekuat tenaga Lin Lin mengerahkan ginkang dan berusaha lari mengimbangi kecepatan Suling Emas. Akan tetapi kali ini ia tertinggal, karena Suling Emas betul-betul berlari cepat kini. Baru ia tahu bahwa kepandaiannya dalam berlari cepat masih kalah sedikitnya 2 tingkat oleh pendekar yang dikasihinya itu. Sesungguhnya tidak demikian. Hanya karena belum matang dalam latihan ilmunya yang baru, maka Lin Lin masih kalah jauh. Namun sudah banyak maju kalau dibandingkan dengan sebelum ia mendapatkan ilmu itu. Tiba-tiba Suling Emas berhenti ketika melihat Lin Lin tertinggal jauh. Ketika gadis itu sudah datang dekat, ia berkata, "Hebat ilmu lari cepat orang itu. Lin Moi, kau pegang tanganku." Tak usah menanti diperintah 2 kali, Lin Lin menyambar tangan kiri Suling Emas. Kalau boleh ia tak ingin melepas tangan itu untuk selamanya. Akan tetapi tak sempat ia bermimpi muluk karena segera tubuhnya tersentak keras ke depan dan di lain saat ia terpaksa harus mengerahkan ginkangnya lagi karena Suling Emas sudah membawanya lari seperti terbang cepatnya. Namun, bayangan wanita di depan itu tetap tak dapat tersusul. Hal ini saja membuktikan betapa ilmu lari cepat wanita di depan itu betul-betul sudah mencapai tingkat yang luar biasa. Lin Lin merasa kagum sekali dan ia pun ingin segera melihat siapa sebenarnya wanita itu. Wanita di depan itu lari menuju ke timur. Setelah tiba di daerah pegunungan yang tandus dan sunyi, mulailah ia mengurangi kecepatannya dan akhirnya ia hanya berjalan kaki. Suling Emas mengajak Lin Lin terus mengikutinya dari belakang. "Kenapa tidak susul dia? Aku ingin sekali melihat mukanya, ingin melihat siapa dia," bisik Lin Lin. "Hus, apa perlunya? Aku merasa curiga. Ilmu larinya bukan main, tentu dia seorang sakti. Aku ingin tahu dia hendak kemana dan hendak berbuat apa."
Serasa sudah mengenal orang itu, akan tetapi lupa lagi. Kata suling emas. Akan tetapi wanita itu benar-benar kuat sekali. Tak pernah ia berhenti berjalan sampai senja berganti malam. Lin Lin sudah merasa lelah sekali. Aku tidak kuat lagi berjalan. Ia mengeluh. Kakiku serasa hendak copot sambungan tulangnya. Mau apa sih mengikuti orang gila? Suling emas, aku mogok, tidak kuat lagi. Lin Lin tiba-tiba menjatuhkan diri duduk di atas tanah. Mari ku pondong. Suling emas yang betul-betul tertarik oleh wanita di depan itu yang luar biasa ilmu lari cepatnya, tanpa ragu-ragu membungkuk dan memondong tubuh Lin Lin. Gadis ini segera merangkul lehernya dan merebahkan kepala di atas pundaknya dengan hati penuh bahagia dan manja. Suling emas hanya menghela napas dan melanjutkan perjalanan mengikuti wanita itu. Ia benar-benar merasa kasihan kepada Lin Lin, gadis aneh yang kadang-kadang menyebut kanda. Ada kalanya menyebut suling emas. Begitu saja kepadanya. Gadis yang bukan sedarah daging dengannya, lain ayah ibu, gadis berdarah bangsawan, putri bangsa Hitan yang gagah perkasa. Malam itu bulan muncul sepenuhnya. Bulan purnama. Lin Lin agaknya sudah lupa akan wanita yang mereka ikuti. Seluruh perasaannya tenggelam ke dalam laut bahagia dan mesra. Dengan bulan purnama di angkasa, suasana menjadi romantis sekali. Tidak salah kiranya orang tua yang mengatakan bahwa sinar bulan purnama mendorong dan merangsang hati muda ke arah kemesraan dan memperkuat pengaruh asmara. Lin Lin masih merangkul leher suling emas, kepalanya rebah miring di atas pundak pendekar itu dan matanya ketap-ketip menatap wajah yang mencuri hatinya itu penuh cinta kasih. Sudah lebih 3 jam suling emas memondongnya. Sudah banyak berkurang kelelahan Lin Lin, namun gadis itu tidak sadar akan hal ini. Dirasanya baru sebentar ia dipondong. Koko. Bisiknya di dekat telinga suling emas. Hem. Suling emas menjawab acuh tak acuh karena perhatiannya tertuju ke depan. Wanita itu mendaki sebuah bukit kecil di mana terdapat tanah kuburan yang penuh dengan gundukan-gundukan tanah dan batu nisan. Ingin sekali aku selamanya berada di dalam pondonganmu. Kau bukan bayi. Sudah terlalu lama kau kupondong. Turun. Suling emas menurunkan Lin Lin dan baiknya sinar bulan berwarna kemerahan sehingga menyembunyikan muka pendekar ini yang menjadi merah sekali. Hus. Lihat itu. Suling emas menuding ke depan. Teringatlah Lin Lin akan wanita yang tadi sudah ia lupakan sama sekali. Di dalam pondongan suling emas di malam penuh sinar bulan tadi, ia sudah lupa segala, yang teringat hanya dia dan suling emas. Dunia ini hanya ada mereka berdua, ada urusan cinta kasih mereka, yang lain-lain tidak ada lagi. Sekarang ia teringat dan cepat memandang. Kagetlah hati Lin Lin ketika mendapat kenyataan bahwa mereka telah berada di daerah kuburan, bahkan suling emas dan dia sudah mengintai dari balik sebuah batu nisan, di bawah sebatang pohon kecil. Wanita itu dengan lenggang yang menunjukkan bahwa dia seorang yang masih muda dan berperawakan bagus sekali, berjalan menghampiri sebuah makam, lalu menjatuhkan diri berlutut memeluk batu nisan sambil menangis tersedu-sedu. Ayah yang baik. Ampunilah anakmu. Ratap tangis wanita itu. Sejenak Lin Lin tercengang, kemudian tak terasa lagi air matanya jatuh berderai di atas kedua pipinya. Teringatlah ia akan dirinya sendiri yang sudah yatim piatu, tiada ayah bunda lagi, bahkan dibandingkan dengan wanita di sana itu, dia lebih sengsara. Setidaknya wanita itu dapat menangisi kuburan ayahnya, sedangkan dia, di mana kuburan ayah bundanya saja tidak tahu. Timbul rasa simpati dan kasihan kepada wanita yang berlutut dan tersedu-sedu itu, merasa senasib dan ingin ia mendekati dan menghiburnya. Perasaan ini menggerakkan kakinya dan Lin Lin sudah bangkit berdiri hendak melangkah maju. Akan tetapi tiba-tiba suling emas memegang lengannya dan menahannya. Pendekar ini memberi isyarat dengan telunjuk di depan mulut. Lin Lin sadar bahwa mereka sedang mengintai, maka ia membatalkan niatnya dan menghapus air mata dari pipi, lalu mengintai dan mendengarkan. Ayah. Ampunkan aku, ayah. Anakmu telah gagal membalaskan dendam untukmu. Dia terlalu sakti, bukan lawanku. Banyak tokoh Kangou bersamaku mengeroyoknya, tanpa hasil. Ayah. Tak mungkin aku dapat membalaskan sakit hatimu, tak mungkin aku dapat mengalahkan dia, pula. Ampunkan aku, ayah. Anakmu ini. Yang hina dina.
tidak akan tega membunuhnya. Mungkin dapat aku memperdalam ilmu untuk mengalahkannya, akan tetapi aku cinta padanya. Aku mencinta suling emas putra musuh besarmu. Kembali gadis itu terseduh menangis, kemudian tiba-tiba bangkit berdiri mengembangkan kedua lengannya berdongak memandang bulan purnama dan bersumpah. Ayah, semoga rohmu mendengarkan sumpahku, disaksikan oleh Dewa Bulan. Biarpun aku tidak akan dapat membunuh suling emas, namun aku bersumpah untuk membunuh semua istrinya kalau dia beristri, dan semua anaknya kalau dia mempunyai anak. Sampai pucat wajah suling emas ketika ia mengenal suara dan wanita ini yang bukan lain adalah Bu Eng Sin Kiam Tan Lian, putri tunggal almarhum Hui Kiam Eng Tan Hui yang tewas di tangan ibunya. Bukan main hebatnya sumpah ini sehingga biarpun hati suling emas sekuat baja, namun ia menjadi pucat dan gemetar juga karena maklum bahwa malapetaka akan menimpa keturunannya. Sementara itu, Lin Lin tadinya juga pucat sekali mendengar ini, akan tetapi timbul kemarahannya mendengar pengakuan wanita itu yang mencinta suling emas dan bersumpah untuk membunuh anak dan istri kekasihnya ini, membuat ia tak kuat menahan lagi. Dengan seruan yang merupakan lengking tinggi, hasil yang tak disadarinya daripada ilmunya yang baru, ia telah melompat ke depan dan selagi wanita itu membalikkan tubuh dengan kaget dan heran, Lin Lin secara otomatis sudah melancarkan serangan berdasarkan ilmunya yang baru. Kedua kepalan tangannya yang kecil halus saling bertumbukan, namun tepat menghantam tubuh wanita itu secara berbareng. Wanita itu menjerit dan terpental ke belakang, menabrak batu nisan ayahnya yang menjadi pecah seketika. Lin Lin sendiri berdiri terbelalak keheranan karena tidak mengira bahwa pukulannya akan sehebat ini, apalagi kalau diingat betapa wanita ini memiliki kesaktian, terbukti dari ilmu larinya yang luar biasa. Lin Moi, jangan. Suling emas berseru namun terlambat. Andai kata suling emas tidak demikian terpengaruh oleh sumpah Tan Lian, agaknya pendekar sakti ini tadi masih sempat mencegah. Ia kini berkelebat dan tahu-tahu sudah membungkuk dan berlutut di depan tubuh Tan Lian yang rebah dengan mata meram dan muka pucat, mulut mengalirkan darah. Cepat suling emas memeriksa dan ia mengeluarkan seruan kaget. Ia sendiri kaget bukan main melihat akibat daripada pukulan Lin Lin karena setelah memeriksa, ia mengerti bahwa keadaan Tan Lian parah sekali dan nyawa wanita ini takkan dapat ditolong lagi. Pukulan itu telah meracuni darah dan meretakkan tulang-tulang. Kiranya tanpa disadarinya sendiri Lin Lin telah mewarisi ilmu pukulan dahsyat dari Pak Jiu Sinong yang disebut pukulan Tok Hiat Chohkut, racuni darah patahkan tulang. Suling emas maklum bahwa pukulan ini mengandung hawa beracun yang hebat dan satu-satunya jalan untuk menolong Tan Lian hanya membawanya secepat mungkin kepada tabib yang sakti, karena tabib-tabib biasa saja takkan mungkin mampu menolongnya. Bocah lancang! Bentaknya kepada Lin Lin. Mengapa memukul orang tak berdosa? Setelah berkata demikian, suling emas menyambar tubuh Tan Lian dan dibawanya lari berkelebat lenyap dari tempat itu. Koko! Tunggu. Lin Lin berseru keras sambil mengejar, akan tetapi suling emas tidak menjawab dan sudah tidak tampak lagi. Lin Lin memanggil-manggil dan mengejar ke sana kemari, akhirnya ia menjatuhkan diri di pinggir jalan dengan napas terengah-engah dan air mata membasahi pipi. Dia marah kepadaku. Pikirnya, mengapa marah? Perempuan itu musuhnya. Ah, aku harus mencarinya, dia harus menjelaskan sikapnya ini kepadaku. Dia akan ke Taisan, aku pun akan ke sana, biarku nanti dia di sana. Pikiran ini menguatkan hati Lin Lin dan menghilangkan kebingungannya, kemudian ia pun pergi dari tempat itu. Perjalanan ke Taisan merupakan perjalanan yang jauh dan sukar, lagi amat berbahaya pada masa itu. Akan tetapi Lin Lin melakukan perjalanan dengan tekun, sabar, dan penuh keberanian. Apalagi setelah ia dengan satu kali pukulan mampu merobohkan seorang yang lihai, seperti wanita di kuburan itu, timbul kepercayaan besar pada dirinya sendiri, kepercayaan bahwa ia mampu menghadapi siapapun juga karena pada dirinya terdapat sebuah ilmu yang ampuh dan sakti. Pikiran ini pula yang membuat Lin Lin makin rajin melatih diri dengan jurus-jurus yang hanya berjumlah 13 dari ilmu yang ia dapatkan di dalam tongkat pusaka bengkau, serta mempelajari pula petunjuk-petunjuk cara menghimpun tenaga sakti. Karena ia sendiri tidak tahu apa namanya ilmu yang terdiri daripada 13 jurus itu, Lin Lin lalu menamakannya Cap Sasin Kun, 13 jurus sakti. Berpekan-pekan Lin Lin melakukan perjalanan menuju ke Taisan, bertanya-tanya kepada para penduduk dusun dan kota yang dilaluinya. Akhirnya pada suatu hari sampailah ia di kaki Gunung Taisan.
Puncak gunung itu menjulang tinggi, tampak agung dan megah. Hati Lin Lin berdebar. Akan berhasilkah ia bertemu dengan suling emas di puncak itu? Bagaimana kalau dia tidak berada di sana? Dan wanita yang memusuhi suling emas itu, yang roboh karena pukulannya, akan diapakan suling emas? Hatinya tidak enak dan cemburunya makin besar ketika ia teringat betapa wanita itu ternyata masih muda dan cantik jelita. Serasa terbakar isi dadanya kalau ia teringat betapa wanita itu dipondong oleh suling emas dan entah untuk berapa lamanya. Dan masih marah hatinya kalau ia mengenangkan bentakan suling emas yang marah-marah kepadanya memakinya sebagai bocah lancang. Dia lancang? Memukul seorang wanita yang memusuhi suling emas tapi juga mengaku cinta, lancangkah itu? Ah, suling emas, aku cinta kepadamu. Demi cintaku maka aku memukul dia yang tidak kukenal. Ia menghela napas dan duduk di pinggir jalan, menghapus keringatnya dengan sapu tangan. Hari itu ia telah melakukan perjalanan amat jauh dan enak rasanya menyandarkan tubuh pada batang pohon yang tua dan hampir mati, duduk di atas rumput hijau yang empuk dan ditiupi angin sejuk pada sore hari itu. Tiba-tiba perhatiannya tertarik oleh suara derap kaki kuda. Jalan mulai sukar di bagian itu, maka penunggang kuda itu pun menahan kudanya dan maju perlahan-lahan melalui tanah yang tidak rata. Penunggangnya seorang laki-laki yang bertubuh tegap, memakai caping lebar seperti caping petani, akan tetapi dari balik pundaknya tampak gagang pedang. Melihat duduknya yang tegak lurus dan tidak bergoyang-goyang biarpun si kuda naik turun, Lin Lin mengerti bahwa penunggang kuda ini seorang yang berkepandaian. Akan tetapi dari jauh ia tidak dapat melihat muka yang tertutup caping itu. Kuda makin mendekati tempat Lin Lin duduk. Penunggang kuda itu mengangkat muka, dan "Liong tuako." Lin Lin berseru sambil melompat bangun. "Lin Moi." Penunggang kuda itu, Lai Bok Liong, melompat dari atas punggung kudanya, lari menghampiri Lin Lin dan serta-merta memeluknya dan mendekap kepala gadis itu pada dadanya. Begitu besar kegirangan hati Bok Liong sehingga ia lupa diri seperti itu. Sedetik Lin Lin kaget dan jengah, akan tetapi mengingat akan pengorbanan pemuda ini untuknya ia membiarkan dirinya dipeluk dan mukanya didekap erat-erat pada dada Bok Liong. "Lin Moi." "Ah, Lin Moi. Alangkah bahagia hatiku melihat kau, Moi Moi. Syukur kepada Tuhan bahwa kau selamat, bisa terbebas daripada tangan Hek Giamlo dan orang-orang hitan yang jahat." Seru Bok Liong dengan suara serak dan ketika Lin Lin merenggangkan diri dan memandang, hatinya terharu menyaksikan betapa pipi pemuda itu basah oleh air mata. Dengan gerakan halus Lin Lin melepaskan diri daripada pelukan itu. Ia tidak marah, tidak merasa terhina, bahkan terharu karena ia maklum bahwa pemuda ini benar-benar amat gembira dengan pertemuan ini sehingga berbuat agak melewati batas kesopanan. "Tuako, tenanglah, mari kita bicara yang enak. Aku pun girang sekali melihat kau selamat. Tadinya aku sudah khawatir sekali, mengira kau tentu tewas oleh kenekatanmu melawan Hek Giamlo dan orang-orangnya." Lin Lin menarik tangan pemuda itu, diajak duduk di atas rumput. Sambil berbuat demikian, Lin Lin menoleh ke sana kemari, khawatir kalau ada orang melihat dia tadi dipeluk-peluk pemuda ini. Akan tetapi tempat itu amat sunyi, tidak ada orang lain, bahkan tidak tampak makhluk lain kecuali kuda Bok Liong yang kini dengan enaknya makan rumput dengan peluh membasahi tubuh. Tanda bahwa kuda itu pun baru saja melakukan perjalanan jauh. Bok Liong tertawa, menghapus air matanya. "Ah, maafkan aku, saking girangku sampai tak tahan mengeluarkan air mata seperti bocah cengeng," katanya. "Bukan begitu, Tuako. Kau terlalu baik hati. Kau telah berusaha berkali-kali untuk menolongku tanpa menghiraukan keselamatan dirimu. Betapa hancur hatiku ketika melihat kau tersiksa tanpa mampu menolongmu kembali. Akan tetapi, bagaimana kau dapat selamat? Aku mendengar bahwa kau tertolong oleh suhumu yang lucu itu." "Betul, Lin Moi. Suhu yang telah menolongku. Beliau merawatku sampai sembuh dan aku diminta tinggal bersama Suhu untuk memperdalam ilmu. Dan kau sendiri, yang sudah membuat aku putus asa, yang membuat aku hari ini tergesa-gesa hendak menemui Hek Giamlo dan mengadu nyawa kalau tidak mau membebaskanmu, bagaimana kau dapat bebas dan tahu-tahu berada di sini? Aku ditolong oleh Kim Lun Seng Jin." Dengan singkat Lin Lin menceritakan pengalamannya dan tentu saja ia tidak menceritakan penemuannya tentang ilmu di dalam tongkat bengkau, juga ia tidak mau menyebut-nyebut nama suling emas. "Tapi mengapa kau bisa berada di kaki Gunung Kaisan ini, Lin Moi?"
Bok Liong meraba tangan Lin Lin terus digenggamnya. Tempat ini berbahaya sekali. Tiante Liao Koai yang tinggal 5 orang, He Giam Lo, Siang Mou Sini, Itgan Kaiong, Toat Beng Koai Jin dan Tok Sim Lotong, akan bertemu dan mengadu kepandaian di puncak gunung ini. Kalau sampai bertemu dengan seorang di antara mereka, hal itu amat berbahaya karena mereka adalah orang-orang yang sudah bukan manusia lagi, jahat seperti iblis. Lin Lin tersenyum dan senyum ini menyambar dan menancap di ulu hati Bok Liong, melebihi pedang runcingnya. Tuako, justru kedatanganku ini hendak menonton pertandingan mereka. Tentu ramai sekali. Bok Liong melongo dan menggaruk-garuk rambutnya dengan 10 jari tangannya. Nonton? Moi Moi, kau terlalu meremehkan mereka. Ketahuilah, kejahatan mereka sudah tersohor di kolong langit. Kadang-kadang mereka menyiksa dan membunuh orang secara begitu saja, secara sembarangan. Dalam gembira bisa saja mereka membunuh orang, apalagi dalam marah atau duka. Pendeknya, sedikit persoalan saja cukup untuk mereka jadikan alasan menurunkan tangan iblis. Bahkan mereka berlomba agaknya untuk dapat disebut orang yang paling jahat, karena sebutan ini bagi Tiante Liao Koai merupakan sebutan kehormatan, yaitu orang jahat nomor 1 di dunia. Moi Moi, mari kita pergi cepat-cepat dari tempat terkutuk ini. Kembali Bok Liong memegang tangan gadis itu erat-erat. Bersambung ke bab 37. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.